Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang tak pernah tuntas selalu menjadi perdebatan sengit setiap kali debat Pilpres. 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. Satu, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Dan pertanyaan saya sebenarnya satu, apakah kalau Bapak jadi Presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu warga agar kemudian mereka bisa bersih? Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Benarkah ini hanya isu daur ulang yang muncul musiman setiap 5 tahun sekali? Tapi pelanggaran HAM bukan hanya isu masa lalu. Saat ini sejumlah kasus pelanggaran HAM berat belum tertuntaskan dan belum juga memberi rasa keadilan bagi keluarga korban. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan. Tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Debat HAM yang tak kunjung padam. Halo, selamat malam pemirsa. Untuk kesekian kalinya masalah pelanggaran HAM kembali menjadi bahan perdebatan yang disampaikan dalam debat Capres. Lalu seperti apa para Capres mendukung tuntasnya permasalahan ini? Kita langsung saja memperkenalkan para narasumber yang sudah bersama saya di studio saat ini. Di sebelah kanan saya sudah ada aktivis 98, Mas Afiq Ali. Selamat malam, Mas Afiq Ali. Lalu kemudian di sebelahnya ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Mas Masinton, selamat malam. Lalu anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Mas Afnan Malai. Mas Afnan, selamat malam. Di sebelah kiri saya ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat malam. Dan juga Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam. Tadi sebenarnya sebelum kita memulai udah ada cuplikan-cuplikan ya dari debat perdana yang berlangsung. Kita akan simak selengkapnya seperti apa pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Capres Ganjar soal penyelesaian kasus HAM berat pada debat perdana yang ditanyakan kepada Capres Prabowo Subianto. Kita simak selengkapnya lalu kita akan bahas bersama para narasumber. Kita simak yang satu ini. Pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja dua. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya persilakan. Kita akan berikan kesempatan kepada salah satu nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu.
Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu. Saya sampaikan, pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu warga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Tidak ada masalah. Ya, pemirsa, tadi kami putarkan tanya jawab antar Capres Ganjar Pranowo dan Capres Prabowo Subianto. Saya akan ke Bang Masinton terlebih dahulu. Bang Masinton. Karena Capres Anda yang bertanya kepada Prabowo. Satu, tadi dibilang pertanyaan Mas Ganjar ini tendensius. Kenapa sih harus menanyakan pertanyaan seperti itu ke Pak Prabowo? Apa yang dirasa kurang? Karena Pak Prabowo sudah mengatakan berkali-kali sudah ditanya dan dianggap sudah dijawab, Bang Masinton. Ya, jawaban kan belum tentu penyelesaian soal, gitu ya. Nah, yang ditanyakan oleh Mas Ganjar, ya, itu terkait tentang rekomendasi DPR terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Ada 4 rekomendasi itu. Nah, satu diantaranya ada pengadilan HAM berat. Nah, maka ketika itu ditanyakan, sesungguhnya itu tidak ada tendensi untuk memojokkan atau sifatnya ingin apalah ya, menyalah-nyalahkan orang. Tetapi itu yang ditanyakan oleh Mas Ganjar dalam debat Capres jika Bapak nanti terpilih, apakah akan membuat pengadilan HAM, kemudian mencari yang 13 orang yang ditunggu oleh keluarga. Nah, ketika itu dibilang tendensius, menurut saya sih baperan aja. Pak Prabowo yang baper? Ya, karena melihat pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan saja, tidak ada tendensi apapun. Pertanyaan yang oleh negara sampai ini belum selesai. Nah, kenapa dia muncul 5 tahun? Ini bukan 5 tahun, ada yang namanya aksi Kamisan. Itu referensinya mengambil dari keluarga korban, ya, di Amerika Latin itu, di Argentina, korban rejim otoriter yang menuntut negara untuk melakukan peradilan HAM, gitu loh. Nah, itu ya, jadi isu ini bukan 5 tahunan, dia muncul pada saat 5 tahun karena ya orang yang diduga terlibat dalam penghilangan paksa di masa lalu nyalon. Bapak itu lagi, Bapak itu lagi. Pak Ya Prabowo ditanyakan. maksudnya? Pak Prabowo maksudnya? Ya kan kandidatnya kan ada di situ. Ya Bapak itu ketika Bapak itu lagi, maka ya ditanyakan. Pertanyaan itu muncul terus. Iya kan ditanyakan, kan gitu ya. Jadi itu tidak ada tendensi apapun. Ini adalah sebagai upaya bentuk tanggung jawab negara. Kalau nanti presiden terpilih, ini bakal menyelesaikan persoalan pengadilan HAM berat, kemudian mencari yang hilang tadi agar ada kepastian. Pengadilan, ya, pengadilan bukan penghukuman. Sekali lagi kita katakan, negara perlu membuat pengadilan HAM berat
pengadilan HAM ad hoc itu ya terhadap kasus-kasus HAM. Pengadilan adalah jalan mencari kebenaran. Mencari keadilan dan kebenaran. Oke, baik. Jadi kalau dia bersalah bisa ya kita katakan salah, kalau kita ambil jalan rekonsiliasi seperti di Afrika Selatan kita tempuh. Atau kalau dia tidak bersalah ada kepastian. Jadi bapak itu tadi tidak merasa bahwa isu HAM ini menjadi sesuatu yang bertendensi terhadap pribadinya, bukan itu gitu loh. Baik, saya minta tanggapan dari Bang Noel. Bang Noel, tanggapan Anda, kalau dari tim Anda melihat apakah pertanyaan itu tendensius dan Pak Prabowo benar tidak menjawab pertanyaan Mas Ganjar secara tegas, tadi kan sempat ditanyakan oleh sebetulnya Mas kan Ganjar. itu pertanyaan yang selalu mengulang-ulang ya. Soal kita berdiri pada persoalan penyelesaian sama kita ingin menyelesaikan persoalan itu agar apa? Ini kan persoalan ini adalah persoalan bangsa ini. Kita di TKN, tim kampanye nasional, tetap punya komitmen ini harus diselesaikan. Makanya kami tidak terlalu alergi terhadap isu-isu soal ini. Karena kami juga tidak merasa, apalagi kita lihat kemarin Natalius Pigai menyampaikan bahwa rekomendasi Komnas HAM sebagai penyidik ad hoc waktu kemarin itu bahwa mereka menyampaikan Prabowo tidak terlibat gitu loh. Dan isu ini itu tidak boleh dikeluarkan berkali-kali. Saya juga ngerti, kalau nggak boleh keluar saya tanya, pertimbangannya sangat politis. Anda gitu melihat bahwa ini seperti yang Pak Prabowo katakan bahwa masalah HAM ini dipolitisasi. Anda melihat ya memang malah selalu dipolitisasi. ke arah Karena gini, sana. Prabowo itu tidak pernah berkuasa. Yang harus ditanyakan yang berkuasa dong. Mega pernah berkuasa, SBY berkuasa, hari ini Pak Jokowi berkuasa. Tanya yang berkuasa. Jangan mereka yang belum cuma baru ngikut kampanye ditanyain. Tapi orang yang punya kekuasaan untuk menentukan, karena negara ya, negara punya hak memaksa yang namanya membuka kasus ini secara terbuka, apalagi ini bicara tentang kepentingan publik, kepentingan bangsa ini, agar bangsa ini tidak diwariskan oleh apa? Kebencian masa lalu. Ini kan kebencian. Jangan dan menjadi sandera. isu ini menjadi alat untuk memeras menurut saya. Memeras siapa? Ya nggak tahu. Karena ini selalu hadir terus. Tidak ada ketulusan untuk menyelesaikannya. Oke, baik. Kalau mau jujur, selesaikan dengan jujur. Baik. Dengan tulus. Kita di tim kampanye nasional, kebetulan isinya banyak aktivis 98 dan juga korban, selalu mengingatkan Pak Prabowo, ini harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, ini akan menjadi beban buat Bapak juga. Oke, di sini dan Pak kami Prabowo hadirkan- jawabannya, saya akan selesaikan. Soal ditanya kuburan, kok Pak Prabowo nanyain. Oke, baik. Di sini ada dua aktivis 98. Emang Pak Prabowo menjadi petugas kuburan? Sejak kapan Pak Prabowo jadi petugas Baik. kuburan? Saya minta tanggapan dari Bang Adnan, silakan. Silakan. Saya kalau nggak salah dengar tadi Prabowo bilang, ini yang saya culik aja dulu sekarang di belakang saya. Yang paling Kalimatnya adalah nyatanya. Jangan salah, Bung. Nyatanya orang yang saya dulu ditahan, dia bilang yang jangan katanya diculik. saya culik sekarang ada di pihak Jangan dong, saya. jangan Itu bikin kalimat. begitu. kan bahasa tadi itu dibilang tidak baik. tendensius. Kalau saya bilang emang tendensius ke Prabowo. Memang selalu dia, kok ditanyakan terus. Lah kalau dia nggak jago lagi, nggak maju lagi, ya nggak ada pertanyaan itu. Jadi ini pertanyaan memang khusus Nggak, Sumatera dia Utara. bilang- Politis atau tidak? Itu politis atau tidak? Ya politis dong, ini Iya. problem negara kok. Nah, kok persoalan Ya, politis. persoalan kemanusiaan kok jadi persoalan Kok politis? persoalan kemanusiaan di mana? Di ruang Diselesaikan, apa? diselesaikan Di dong dengan Republik jujur. Indonesia. Bukan Itu dengan cara persoalan di begitu. Republik Berarti Indonesia. jujur. Itu persoalan di Republik Indonesia. Bang Noel, kita berikan dulu kesempatannya. Anda sudah selesai Saya mau menyampaikan? tanya, Prabowo pernah dipecat nggak sama Wiranto? Soal apa? Soal apa dia dipecat? Kan nggak mungkin nyolong motor. Soal apa? Secara internal dia sudah dipecat, dia sudah salah. Problemnya sekarang kan Prabowo tidak pernah diadili. Persis seperti kata Mas Hinton tadi, persoalannya diadili. Kita pengen tahu dia bersalah atau tidak. Jadi dipecat itu bukan proses pertanggungjawaban atau hukuman bagi Seharusnya Prabowo. ada pengadilan ad hoc tadi itu. Oke. Nggak berlarut-larut. Ya. Saya setuju dengan dia. Saya pakai gini terus. Lu pakai gini gua seneng. Oke, baik. Kalau gitu begini. Silakan. Begini deh. Saya setuju dengan dia satu hal. Yaitu Jokowi harus Menuntaskan. melakukan pengadilan ad hoc, itu harus mengadili. Oke. Masih ada waktu ya? Soalnya Jokowi sendiri yang waktu dia terpilih jadi presiden, dia Berjanji. bilang dia akan menyelesaikan Menuntaskan. kasus ini. Oke. Terutama ada Wiji Tukul yang orang Solo, yang Jokowi ini pernah jadi wali kota Solo. Sampai hari ini nggak ada, jadi ada benernya.
Emang selalu benar baik. saya. Jokowi, silakan. PDIP mau menanggapi? Oke, baik. Supaya tidak terpotong, kita akan jeda termasuk ke Mas Syafiq. Apa susahnya sih menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan HAM berat ini supaya tidak kemudian dikatakan isu 5 tahunan? Kita jeda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.